Halo, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Andaikan Dr. Terawan Seorang Advokat. Di hari-hari ini kita disuguhi berita panas mengenai dipecatnya Dr. Terawan dari organisasi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Terawan dipecat lantaran dianggap melanggar kode etik profesi kedokteran, yaitu mengenai brainwashing atau metode cuci otak melalui metode diagnostik setidaknya sejak Juli 2013. Metode tersebut pada saat itu belum ada evidence-based medicine-nya, begitu kira-kira kata juru bicara PBID. Pemecatan itu tentu saja membuat banyak kalangan marah, keberatan, dan tidak terima atas keputusan tersebut. Mulai dari pejabat tinggi negara hingga masyarakat yang pernah berobat dan sembuh. Bahkan, pemecatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM juga berkomentar. Dan beliau mengusulkan agar izin bagi seorang dokter akan ditarik menjadi domain negara. Nah, banyak orang beranggapan dan menuding bahwa Ikatan Dokter Indonesia terlalu arogan hingga seorang dokter sekelas Dr. Terawan yang telah menyembuhkan banyak orang dengan terobosannya di dunia kedokteran bisa dipecat. Padahal Dr. Terawan bukanlah dokter kaleng-kaleng, bekas Menteri Kesehatan, bekas dokter kepresidenan, dan bahkan beliau juga adalah seorang jenderal bintang 3 Angkatan Darat. Tentu saja kita ketahui konsekuensi dipecatnya seorang dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia, yaitu yang bersangkutan sudah tidak boleh menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Jadi, nasib seorang dokter berada di tangan organisasi IDI. Karena IDI merupakan satu-satunya organisasi kedokteran yang ada di Indonesia. Jadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika IDI bilang tidak, itu berarti tidak. Mereka itu sudah seperti Tuhan kecil bagi para dokter. Saya berandai-andai jika Dr. Terawan adalah seorang advokat. Bagaimanakah nasibnya jika ia dipecat dari organisasi advokat? Tentu saja, Dr. Terawan pasti santai-santai aja, walaupun dia dipecat. Dr. Terawan walaupun dipecat dari IDI pun saya yakin bahwa beliau juga santai. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa organisasi advokat berbeda dengan organisasi IDI. Bedanya di mana? Jika IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia, maka organisasi advokat di Indonesia sangatlah banyak. Ada organisasi advokat yang bernama Peradi, dan Peradi ini pun berdiri dalam berbagai versi. Ada versi Pak Oto, dan kebetulan saya adalah salah satu anggotanya. Ada versi Bang Junifer, ada versi Bang Luhut. Selain itu masih ada organisasi yang namanya Peradin, Peradan, Ferrari, KAI, dan masih banyak lagi. Walaupun sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat telah mengatur tentang organisasi advokat sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Namun, pada prakteknya saat ini banyak sekali organisasi advokat yang ada di Indonesia. Itulah hebatnya sarjana-sarjana hukum yang ada di Indonesia. Mereka, termasuk saya juga tentunya, masing-masing mempunyai interpretasi atau penafsiran yang berbeda terhadap sebuah ketentuan perundang-undangan. Termasuk hal ini undang-undang advokat. Karena menurut saya, jika saya dan sarjana hukum yang lain mempunyai sebuah interpretasi atau penafsiran yang sama dengan pembuat undang-undang, maka pasti di Indonesia hanya ada satu organisasi advokat. Seperti halnya dengan organisasi dokter. Oleh karena itu, dengan banyaknya organisasi advokat yang eksis, maka seandainya jika Dr. Terawan
adalah seorang advokat, maka setelah ia dipecat dari keanggotaan organisasi, maka ia akan dengan mudahnya pindah ke organisasi advokat yang lainnya. Simple kan? Apalagi alasan pemecatannya masih sangat debatable dan bukan sebuah perbuatan yang merugikan pasien atau kliennya. Terlebih lagi dengan kualitas dan skill yang sudah di tingkat dewa, pasti akan banyak organisasi advokat yang siap menerimanya dengan tangan terbuka. Bukannya saya ingin memprovokasi para dokter untuk memberontak pada ID, tidak ya. Karena mereka mungkin tidak tahu langkah hukum apa saja yang harus ditempuh. Maklum, mereka hanya biasanya memeriksa dan mengobati pasien, dan mereka pun tidak boleh menjanjikan kesembuhan, dan itu saja sudah membuat mereka sangat sibuk. Perlu sebuah keberanian untuk melangkah, karena yang mereka lawan adalah Tuhannya mereka sendiri. Bisa nanti mereka kualat. Bagi saya, ID juga bukanlah sebuah organisasi yang suci kok. Buktinya beberapa tahun yang lalu ada saja dokter-dokter yang menggugat pasal-pasal dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berkaitan dengan kesaktian ID yang disinyalir merugikan mereka semuanya. Dari sini sebenarnya saya bisa mengetahui bahwa ada hal-hal di dalam ID yang sebenarnya merugikan anggota-anggotanya juga, sehingga mereka teriak atas ketidakadilan yang terjadi. Bagi para dokter, kalian harus banyak-banyaklah belajar dari sarjana-sarjana hukum di Indonesia. Bagaimana caranya agar bisa membuat organisasi kedokteran menjadi banyak versi seperti di organisasi advokat. Jadi kalau kalian dipecat dari ID, kalian bisa pindah ke organisasi lainnya. Enak kan? Anda mau seperti itu? Tanyalah pada kami. Jangan takut, karena Undang-Undang Dasar Pasal 28E menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk berorganisasi. Yang penting organisasinya jelas, berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Insya Allah pasti akan terbentuk organisasi. Mungkin saja ada ID perjuangan atau ID-ID yang lain jika nanti sudah terbentuk. Saya akan membicarakan ada sebuah kisah dalam Injil Perjanjian Baru di mana ada orang Farisi yang berpegang pada adat istiadat yang mereka menyucikan hari Sabat, sehingga setiap orang dilarang melakukan apa saja pada hari Sabat. Suatu ketika Yesus hendak menyembuhkan seorang yang tangannya mati sebelah. Namun kemudian orang-orang Farisi tersebut bertanya kepada Yesus, "Bolehkah menyembuh orang pada hari Sabat?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang dari antara kalian mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Dari kisah Yesus ini dapat saya tafsirkan bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada aturan-aturan atau etika yang dibuat oleh manusia. Yang setuju, di like dan subscribe ya. Sekian dulu pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.